Nah, setelah sebelumnya kita membuat tabel, kemudian kita akan membuat form input transaksi dengan cara klik di tabel keterangan transaksi, kemudian pilih tab create, pilih form. Nah, form tabel keterangan transaksi ini sudah jadi teman-teman. Kita akan membuat beberapa tombol navigasi untuk memudahkan dalam menyimpan atau menutup jendela ini nantinya. Pilih klik kanan, kemudian desain view. Nah, tinggal disesuaikan atau diatur-atur sesuai dengan keinginan ya teman-teman. Kemudian bisa kecilkan aja. Oke, pilih untuk membuat tombol close, pilih button, kemudian taruh aja di sini. Kemudian pilih form operation, pilih close form, kemudian next, pilih text, kemudian close formnya kita ganti close aja ya, kemudian finish. Oke teman-teman, tombol close nya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat tombol save, hampir sama tapi sedikit lumayan panjang nanti ya. Klik button, taruh di samping tombol close. Nah, kemudian di cancel. Habis itu pilih property sheet, kemudian pilih format. Formatnya di caption kita ganti namanya dengan save. Kemudian pilih all, pastikan di caption namanya sudah save ya. Kemudian pilih event, kemudian di on click-nya ini nanti ada tanda titik 3 kali, pilih macro builder, kemudian OK, kemudian pilih on error, kemudian pilih go to report pilih go to report. Nah, kemudian pilih if di sini, macro error, kemudian pilih message box, pilih keluar error, this event, bitnya pilih yes, no, kemudian close. Yes, tinggal dirapikan aja teman-teman.
ganti namanya dengan from input transaksi, kemudian oke. Nah, seperti ini tampilannya. Kita akan mencoba menginput jurnal yang sudah diberikan oleh dosen saya di sini, Bu Vera. Tentukan jurnal dan indeksnya. Modal kerja berupa uang tunai, ya. Terus tanggalnya kita beri tanggal 1 bulan 12 2020 misalkan. Keterangan transaksi, modal proyek kas dari modal pemilik, gini aja lah. Itu jurnalnya kita kasih 1, kemudian 1/12/2020 tanggalnya, indeksnya pilih arus kas dari aktivitas pendanaan, kode akunnya kita pilih kas, kemudian kasih debitnya 15 juta. Kasih 0 aja. Kemudian indeksnya kita akan nggak ada ya, karena itu tadi modal. Kita pilih kode akun ini, di kredit kita kasih 15 juta. Pilih save ya. Untuk ke soal berikutnya, dan nomor transaksi yang kedua tanggal 2 aja lah, biar urut, biar nggak pusing. Dan keterangan transaksi dibeli persediaan barang dagangan, berarti pembelian persediaan secara tunai dan kredit. Editornya tadi 3 terus tanggalnya tanggal 2, indeksnya karena persediaan lebih 0 aja, kode akunnya persediaan sebesar 5 juta. Kemudian indeksnya dibayar secara tunai 3 juta, berarti indeksnya masuk arus kas dari aktivitas pendanaan. Kasnya 3 juta. Kemudian indeksnya 0, ini utang sebesar 2 juta. Dan save. Oke. Transaksi ketiga, dibeli peralatan 500.000 secara tunai, tanggalnya tanggal 3 2020. Pembelian peralatan udah, karena tanggalnya 3/12/2020, indeksnya karena peralatan itu nggak ada hubungannya dengan arus kas, makanya kasih 0. Kode akunnya peralatan ya, peralatan sebesar 500.000. Kemudian di debit udah 500.000, kemudian di kreditnya karena peralatan itu termasuk aktivitas investasi,
karena bayarnya kas ya, tunai, berarti di kreditnya 500.000, kemudian save. Nomor transaksi yang keempat tanggal 4/12/2020, dibeli tanah dan bangunan. Berarti di sini keterangannya pembelian tanah dan bangunan. Tanggal 4/12/2020, indeksnya tanah dan bangunan, ataupun tanah dan bangunan 2 juta, dengan nilai 2 juta di debit, kemudian personal di sini, tanggalnya sama ya. Indeksnya termasuk aktivitas investasi, kemudian cash investasi 0, 2 juta. Oke, kemudian yang kelima, pinjam uang di bank. Kasih tanggalnya berurutan aja biar enggak pusing. Pinjam uang di bank tanggal 5/12/2020. Pinjam uang termasuk aktivitas pendanaan. Kode akunnya di sini kas karena dapat uang ya, besar 5 juta. 5 juta, kreditnya 0. Kemudian di kolom kreditnya hutang sebesar 5 juta, kemudian save. Oke. Kemudian transaksi yang keenam, penjualan tunai dagang, tanggalnya tanggal 6 bulan 12/2020. Apa tadi? Penjualan tunai barang dagang, penjualan barang dagangan. Ini di jurnalnya tadi profit yes ya. Kemudian tanggalnya tanggal 6 2020, indeksnya 0. Kemudian kita pilih penjualan di sini atau pendapatan, debit sebesar 3 juta. 3 juta nomor profitnya. Penjualan termasuk arus kas dari aktivitas operasional. Transaksi yang ke-7, kita pilihnya tanggal 7/12/2020, dibayar gaji karyawan, pembayaran gaji karyawan. Tanggal 7/12/2020, indeksnya termasuk 0 ya.
kode akun beban gaji sebesar 500.000. Indeksnya kita pilih indeks 1, kemudian bayarnya tunai pakai kas ya, dikasih 0 sebesar 500.000. Save. Kemudian yang transaksi nomor 8, tanggal kasih 8 nasional, tapi cash system tapi 0, kemudian 300.000. Save. Oke, kita ya seperti inilah tampilannya. Ada nomor transaksi, terus tanggal, indeksnya 3001 itu kan, kemudian kode akun. Setelah kita berhasil menginput transaksinya, kita akan membuat query dengan cara pilih create, kemudian query design, pilih tambahkan tabel kode akun, kemudian tabel transaksi keuangan, dan tabel keterangan transaksi. Berarti pilih semuanya ya, kecuali tabel indeks. Kemudian close. Dan di sini kita akan memilih di jurnal di tabel keterangan transaksi, klik 2 kali. Kemudian nomor transaksi yang ada di keterangan transaksi, nomor transaksi. Kemudian pilih tanggal yang ada di keterangan transaksi, pilih kode akun yang ada di tabel kode akun, kemudian pilih tabel indeks, terus pilih tabel keterangan transaksi, kemudian pilih tabel debit dan juga tabel kredit, kemudian klik run. Nah, seperti ini tampilan query. Kita save dulu ya, query jurnal umum. Oke, kemudian kita akan membuat query kas yang berfungsi untuk membuat laporan arus kas dengan cara menyaring transaksi berdasarkan nomor indeks. Karena di sini F12 sebagai fungsi save as-nya saya tidak bisa, saya pilih file di sini, kemudian save object as, kita ganti query kas, kemudian OK, pilih ke home lagi. Nah, di sini kita akan mendesain view, pilih tabel indeks. Di baris keempat ini ada kriteria, kita pilih 1, kemudian 2, kemudian 3. Oke, di enter. Run. Nah, seperti ini munculnya cuma indeks 1, 2, dan 3.